Horas, perkenalkan nama saya Riris Marito Simamora, unit kerja SMP Negeri 1 Borbor, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 periode 2023, jurusan PPKN Universitas Islam Sumatera Utara. Saya melakukan uji kinerja yang berjudul Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Horas. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Sehat, Bu. Syukurlah kita dalam keadaan sehat-sehat. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa, nak? Silakan maju, nak. Bapak, melalui kami pelajaran kami, kiranya berkat dari Bapak, supaya pelajaran kami menjadi bekal bagi kami pada masa depan kami, ya Bapak. Ya Bapak, kedua orang tua kami juga, dimana mereka berada pada pilihan, ya Bapak. Hanya di bawah permohonan anakmu, dimuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih, anak. Baiklah, siapa yang memimpin lagu dulu, nak? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan maju, nak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita gerak bersama. Semua adik dan anak sekalian, Hadir, sudah dipersiapkan bukunya? sudah. Sudah anak-anak, kalian sudah siap dalam menerima masa pelajaran pada hari ini. Mata pelajaran pada hari ini yaitu mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum sampai ke sini, kalian kemarin telah mempelajari apa itu keberagaman. Siapa yang tahu arti keberagaman? Saya Oke, ini dulu baru itu. Silakan, nak. keberagaman artinya suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah-tengah kehidupan manusia. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu, nak. Selanjutnya, Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu untuk dan mengakui perbedaan individu lainnya. oke, kita berikan tepuk tangan. Iya, keberagaman itu banyak diartikan, ya kan? Berbagai macam-macam beragam suku, bangsa, ras, dan antar golongan. Jadi di Indonesia banyak keberagaman, dimulai dari ras, suku,
lucu dan antar golongan. Mari kita lihat pembahasan mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada mata pelajaran pada hari ini, kompetensi dasar mengapresiasikan prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sosial, budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Bineka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.2 menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, masyarakat, dan cara pemecahannya dalam Bhinneka Bineka Tunggal Ika. 3.5 menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sara. 4.5 menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni keberagaman suku, agama, dan antar golongan sara. Itulah kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada mata pelajaran hari ini mengenai harmoni keberagaman masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, masyarakat, dan cara pemecahan dalam Bhinneka Tunggal Ika. 3. Memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, dan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, menganalisis supaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, menjadikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian, mensimulasikan peran moderator dalam menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah kalian mempelajari mata pelajaran ini, yang diharapkan kepada kalian adalah poin-poin ini, tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran pada hari ini yang kita bahas mengenai keempat poin ini, yaitu 1. Makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. B. Prinsip keberagaman masyarakat Indonesia. C. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. 4. Upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi inilah yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. 4 poin. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baiklah, kita akan lanjutkan. Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah materi PPKN kelas 9 bab 5 subbagian A. Silakan perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar konser musik Erwin Gutawa dalam Java Jazz Festival 2020.
konser musik seperti ini akan indah, serasi, dan selaras jika masing-masing orang memainkan perannya masing-masing dengan baik sehingga terjadi harmoni. Nah, ini kalau semuanya melakukan perannya masing-masing dengan baik, maka musik itu akan enak didengar, ya, akan terjadi harmoni, indah, serasi, dan selaras. Itu adalah konsep dari harmoni. Kita ambil contoh di dunia musik. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Pertama, pengertian harmoni dalam keberagaman. Nah, ini ada sebuah foto. Di sini ada tulisan kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ini terlihat ada perbedaan dari agama, suku, kemudian juga daerah. Ya, ini akan ada kedamaian yang tercipta ketika semuanya bisa menerima perbedaan. Harmoni dalam keberagaman berarti terciptanya keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah. Jadi kuncinya ada di keselarasan, saling menghormati, menyayangi, menyinergikan, dan menyelaraskan. Nah, perbedaan-perbedaan tadi. Ini ya, ada perbedaan agama, kemudian suku bangsa, daerah, gender. Ini akan harmoni ketika semuanya itu bisa menghormati secara ikhlas dan alamiah. Jadi perlu ada keikhlasan dan alamiah dulu saja tanpa dibuat-buat. Jadi kita menerima perbedaan dan agama yang berbeda dengan kita secara alamiah, buatnya secara alamiah, tidak dibuat-buat seperti itu. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, apa yang bisa kalian tanggapi mengenai video ini? Coba, siapa yang mau menanggapi anak? Saya. Baiklah. Tanggapan saya mengenai video makna harmoni keberagaman bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah harmoni dalam keberagaman berarti terciptanya keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah. Iya, benar sekali. Tapi tepuk tangan. Harus semangat ya belajar nih anak-anak. Iya. Ya. Mengenai keharmonian keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu adanya keharmonisan mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, ya kan? Mana perbedaan-perbedaannya? Yaitu perbedaan jenis kelamin, perbedaan ekonomi, faktor ekonomi, perbedaan budaya, agama, dan lain-lain. Jadi ada keselarasan antara perbedaan tersebut hingga menciptakan masyarakat yang damai dan makmur. Baiklah, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada bab ketiga, kita sudah mempelajari banyak hal mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. Masih ingatkah materi sebelumnya? Dalam materi bab ketiga sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai hakikat dan teori kedaulatan negara hingga lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran bab keempat, yakni mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi pembelajaran bab keempat terdapat 4 submateri pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, permasalahan dalam keberagaman Indonesia. Dan yang keempat yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Pada hari ini
membahas terlebih dahulu submateri pertama dan kedua pada bab keempat, yakni tentang makna persatuan dalam keberagaman dan prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman. Pada submateri pertama dan kedua pada bab keempat hari ini, kita akan membahas beberapa materi seperti yang pertama, pengertian persatuan, yang kedua, makna persatuan dalam keberagaman, yang ketiga, landasan atau dasar persatuan di Indonesia, yang keempat, sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman, dan yang kelima, prinsip persatuan dalam keberagaman. Pengertian persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang ditambah awalan per dan akhiran an, yang kemudian disatukan menjadi persatuan. Secara singkat, persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan juga serasi. Pengertian dari keberagaman itu sendiri. Secara singkat, keberagaman merupakan suatu kondisi di mana masyarakat dalam suatu bangsa memiliki perbedaan, misalnya perbedaan suku, agama, ras, dan juga yang lainnya. Ada makna dari persatuan dalam keberagaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan persatuan, bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah. Yang kedua, dengan persatuan, bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak video, apa yang kalian tahu mengenai video tersebut? Kemana? Ya. Prinsip persatuan dalam keberagaman. 1. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini menunjukkan kepada masyarakat untuk saling mengakui dan menghormati keberagaman. 2. Nasionalisme Indonesia. Prinsip ini untuk mencintai tanah air. 3. Kebebasan bertanggung jawab. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada warga negara, namun harus memperhatikan hukum yang berlaku. 4. Wawasan Nusantara. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana cara pandang dan sikap hidup Indonesia jati diri sendiri. 5. Persatuan pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia harus melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, dalam prinsip keberagaman masyarakat Indonesia adanya bersatu untuk membuat kita menjadi bersatu, ya kan? Membuat kita menjadi bersatu agar tentram, aman, dengan perbedaan-perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan meneruskan pembahasan, yaitu masih tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah pembahasannya bagian C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ada peta konsepnya, di mana peta konsep tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu ada 4. Yang pertama adalah makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua adalah prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah upaya pencegahan konflik yang terjadi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia bagian C ini atau bagian ketiganya. Sedangkan untuk bagian pertama dan bagian kedua ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Langsung saja, nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan keberagaman. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Keberagaman merupakan kenyataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, maksudnya bahwasanya keberagaman itu merupakan sebuah kekayaan buat negara kita. Nah, selain menjadi hasil kekayaan, negara juga dapat menjadi tantangan bagi negara kita, ya. Selain sebagai aset, juga sebagai tantangan.
tantangan bagi negara kita. Nah, hal tersebut dikarenakan apa? Yaitu tumbuhnya perasaan kedaerahan atau kesukuan yang berlebihan, dan juga diiringi tindakan yang merusak persatuan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kita. Nah, maka daripada itu, demi persatuan dan kesatuan, kita harus saling menghargai keanekaragaman sehingga dapat menjadi suatu bangsa yang tangguh. Nah, kita jadikan keragaman suku bangsa dan budaya sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan negara Indonesia. Lingkungan pertama ya. Sedangkan sikap etnosentrisme itu apa artinya? Jangan konflik politik. Nah, konflik politik adalah pegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan. Karena poin yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, ya, kepentingan. Karena di sini ada kepentingan. Oke, ini baiklah. Setelah kalian menyimak video tadi, apa yang kalian ketahui atau apa tanggapan kalian terhadap video tersebut? Ada nak? Silakan nak. Video permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia adalah masalah yang muncul dalam keberagaman SARA, yaitu 1. Konflik antar suku, 2. Konflik antar agama, 3. Konflik antar ras, 4. Konflik antar golongan. Ya, kita berikan tepuk tangan nak. Oke, siapa lagi nak yang mau menanggapi? Silakan nak. Video permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia menurut saya adalah 1. Etnosentrisme atau pola sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat atau kebudayaan sendiri. 2. Fanatisme sempit, suatu paham yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu yang berlebihan. 3. Stereotip etnis atau suku bangsa. 4. Primordialisme, adanya sentimen kedaerahan. Iya, berikan tepuk tangan nak. Banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh keberagaman, salah satunya etnosentrisme, ya kan? Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan di sini. Baiklah, kita akan lanjut pembelajaran berikutnya. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Hari ini kita akan mempelajari submateri 3 dalam bab kelima, yakni tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman. Pada submateri 3 hari ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Yang kedua, upaya penyelesaian masalah ekonomi. Dan yang ketiga, upaya penyelesaian masalah gender. Dalam melakukan upaya penyelesaian permasalahan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan juga gender, diperlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Adapun upaya-upaya penyelesaian permasalahan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Adapun upaya penyelesaian masalah tersebut antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua, membangun ketahanan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Dan yang keempat, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang upaya penyelesaian masalah ekonomi. Adapun upaya penyelesaian masalah tersebut antara lain, yang pertama, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan asas kemanusiaan yang adil. Yang kedua, memberikan bantuan seperti modal, pelatihan, serta fasilitas kepada UMKM.
Yang ketiga, mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi. Dan yang keempat, mengembangkan persaingan adil dan menghindarkan terjadinya monopoli. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang upaya penyelesaian masalah gender. Adapun upaya penyelesaian masalah tersebut antara lain, yang pertama, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi kaum perempuan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Setelah kalian menyimak video tersebut, ada tanggapan video, Nak? Ya, silakan, Nak. Tanggapan saya mengenai video upaya penyelesaian masalah ekonomi adalah: 1. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil. 2. Memberi bantuan seperti modal, pelatihan, serta fasilitas kepada UMKM. 3. Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi. 4. Mengembangkan persaingan adil dan menghindari terjadinya monopoli. Iya, benar sekali. Bagaimana? Baiklah. Iya, mengenai video ini, salah satu upaya kita yang sebenarnya adalah meningkatkan kualitas diri kita, ya kan, sumber daya manusia. Kemudian adanya toleransi, saling menghargai, sehingga tidak timbul permasalahan konflik di dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai tugas diskusi kita, tugas kelompok, ada baiknya dulu kita supaya tidak jenuh, kita lakukan ice breaking ya anak-anak, supaya tidak tegang. Silakan duduk ya anak-anak. Tugas kelompok. Dalam tugas ini, saya akan menilai keaktifan kalian. Cara kalian menyampaikan presentasi kalian, hasil presentasi kalian, dan bagaimana kalian memberikan tanggapan kepada teman-teman kalian.
dan sikap kalian terhadap tanggapan tersebut. Baiklah anak-anak, saya memberikan coba dilihat gambaran kategorinya. Di sini ada nama kelompok. Jadi tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Ini ada pertanyaan mengenai permasalahan sosial budaya ekonomi. Ya, ini ada sosial budaya ekonomi gender, ya kan? Jadi ini apa masalah sosial tersebut yang kalian hadapi atau kalian amati, ya, dalam masyarakat, dalam perbedaan sosial budaya dan seterusnya. Apa faktor dari masalah tersebut dan apa akibat masalah tersebut? Bisa dipahami anak-anak? Silakan dikerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, kita akan mempresentasikannya. Sudah selesai kan anak-anak? Sudah, Bu. Kita akan mempresentasikannya. Kelompok 1, sudah siap kelompok 1? Sudah, Bu. Ayo, dipresentasikan anak. Berdiri nak, satu orang aja perwakilan. Permasalahan sosial budaya ekonomi dan gender.
1. Sosial. Masalah perbandingan antara masyarakat desa dengan masyarakat di kota. Contoh perbedaan di bidang pendidikan, fasilitas, sumber daya alam. Faktor penyebab kebijakan pemerintah kesenjangan di bidang program transmigrasi, di mana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan masyarakat asli daerah tersebut. Sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi sehingga mereka ketinggalan dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Akibat diskriminasi sosial, kemiskinan merajalela, kriminalitas, wirausaha menurun. Iya. Ada yang menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1, anak-anak? Silakan, Nak. Ada? Silakan berdiri, Nak. Bagaimana upaya mengatasi konflik primordialisme? Ya. Bisa dijawab, Nak? Baiklah. Mengatasi konflik primordialisme adalah memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini. Ya, ada tanggapan yang lain? Kita berikan dulu tepuk tangan pada kelompok. Baiklah, terima kasih terhadap kelompok 1 yang mempresentasikannya. Kemudian kelompok 2, Nak, sudah siap, Nak? Sudah siap? Persilakan berdiri salah satu. Permasalahan sosial budaya ekonomi dan bidang tersebut. Konflik antar golongan. Faktor penyebab 1. Perbedaan individu, 2. Perbedaan budaya, 3. Perbedaan kepentingan, 4. Perbedaan agama, 5. Perbedaan ras, dan 6. Perubahan sosial. Akibat solidaritas antara kelompok semakin berkurang, hancurnya nilai-nilai dan norma. Terjadi kerusuhan, hilangnya harta benda dan korban jiwa, dan keamanan masyarakat terancam. Ya, silakan dulu, Nak. Ada yang menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Silakan, Nak. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi? Bisa dijawab, Nak? Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. 1. Hindari menjudutkan satu belah pihak. 2. Menjadi mediator yang bijaksana. 3. Mengembangkan metode penyelesaian masalah secara spesifik. 4. Mengambil keputusan bersama. 5. Berkomitmen dan konsisten dalam penyelesaian konflik. Dan 6. Bersikap adil terhadap semua anggota organisasi. Iya, tepuk tangan. Dan kelompok 3 sekarang berikan tepuk tangan. Adapun kesimpulan dari materi kita pembelajaran pada hari ini, baik, Anak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah permasalahan faktor penyebab dan strategi penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender. Iya, baik, anak-anak. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada materi pada hari ini adalah mengenai keberagaman, yaitu banyaknya macam ragam di Indonesia ini, baik dari segi budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kita membuat perbedaan itu menjadi anugerah dari Tuhan, menjadi kekayaan kepada bangsa Indonesia. Dengan keharmonian keberagaman Indonesia, supaya kita hidup dengan aman dan damai dalam negara kita ini. Sahabatnya yang menutup doa kita pada hari ini, silakan, Nak. Kembali kami kita kepada Bapak, yang selalu kamu, yang selalu sudah kami berterima. Terima kasih atas hari ini. Kami sudah selesai belajar dari belajar kami. Kiranya belajar kami ini berikan kemudahan kami. Lupa kalau juga keluarga kami dimanapun mereka berada berkatilah. Mereka juga berhubungan kami Tuhan dimanapun mereka berada berkati. Lupa pun kami dari segala kami. Berkata kami. Terima kasih Yesus, dia nama Yesus Kristus.
Yang kedua kami mencoba syukur kami. Baiklah anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu dan pelajari materi berikutnya. Selamat siang anak-anak.